Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, perkenalkan, saya Kardi, salah satu guru produktif di SMK Poncol. Untuk materi di kelas 11 ini adalah Bapak mengajar PSPTKR. Dan materi yang pertama yang Bapak ajarkan adalah pemahaman tentang keselamatan kerja. Materi yang diajarkan ini adalah untuk kita karena kelas 11 nanti udah mulai aktif di dunia kerja atau PKL ataupun ketika kamu praktek ya di sekolah, banyak hal yang harus kamu ketahui. Apa sih tentang pemahaman tentang keselamatan kerja? Karena sangat-sangat penting dalam hal pemahaman tentang keselamatan kerja. Nah, di sini adalah kita mencoba untuk mendalami apa sih eh, keselamatan kerja ini. Keselamatan kerja ya, mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja itu tercantum di Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Di situ adalah sasaran Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan tiap orang pada saat bekerja. 2. Untuk melindungi setiap orang saat bekerja terhadap risiko pada keselamatan dan kesehatannya. 3. Adalah untuk membantu menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerjanya. 4. Untuk mengurangi setiap sumber yang berisiko pada kesehatan, keselamatan, kesejahteraan orang saat bekerja. 5. Untuk menyediakan kebutuhan pegawai, perusahaan, serta asosiasi yang mewakili pegawai dan perusahaan dalam merumuskan dan mewujudkan standar keselamatan kesehatan. Ini tercantum di Undang-Undang Keselamatan Kerjaan Nomor 1 Tahun 1970. Jadi, tentang kesehatan keselamatan kerja ini atau K3 itu dilindungi oleh pemerintah. Dan tujuan dan maksud dari keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi peledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian yang lain berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Memberi alat pertolongan diri pada kecelakaan. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau penyebarluasan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. 8. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. 9. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu dari kelembapan udara yang baik. 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, dan proses kerjanya. 14. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 15. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Di sini ya, tanggung jawab
tentang keselamatan kerja itu adalah satu, oleh perusahaan. Maksud dan tujuan dari perusahaannya adalah perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban berupa menyediakan perawatan, pabrik, dan sistem kerja seperti langkah kerja rutin dan frekuensi kerja. Maksudnya adalah setiap perusahaan ini adalah ada waktu shift-shift kerja yang membuat kenyamanan sang pekerja. Dua, pengaturan sistem keamanan kerja dalam hubungan dengan tanaman, zat kimia seperti toksik kimia, debu, dan serat. Tiga, menyediakan lingkungan kerja yang aman seperti pengendalian tingkat suara atau getaran. Biasanya itu di pabrik-pabrik, ya. Biasanya ada alat khusus untuk mengurangi kebisingan mengakibatkan penyakit telinga, ya. Itu biasanya ada disediakan alat khusus untuk mengurangi suara atau getaran. Keempat, menyediakan fasilitas kesejahteraan yang memadai seperti lokasi kebersihan diri, tempat penyimpanan barang, tempat makan dan kantin. Di sini adalah fasilitas kesejahteraan yang memadai itu adalah apa? Ada tempat sanitasi. Ketika karyawan ingin buang air ataupun mau makan, sediakan khusus kantin yang menyediakan kebutuhan. 6. Menyediakan tempat yang memadai untuk informasi bahaya sesuai instruksi, latihan, dan pengamanan para pegawai yang dapat memberikan rasa keamanan kerja. Di sini adalah ada tulisan-tulisan yang tertentu yang disediakan khusus, ya, disediakan khusus oleh perusahaan, tanda bahaya, tidak boleh merokok, tidak jalan exit atau keluar ketika bahaya, ya, itu biasanya perusahaan yang tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab di pegawainya. Di sini memiliki sifat peduli atas keselamatan dan kesehatan. Jadi keselamatan dan kesehatan itu tanggung jawab karyawan dan perusahaan. Ya, dua, mengikuti aturan di tempat kerja. Ya, setiap perusahaan itu punya aturan-aturan sendiri, ya. Tergantung perusahaan itu bergerak di bidang apa, ya. Ketiga, bersama dengan perusahaan dengan menghargai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk diikuti dengan beberapa syarat yang ditentukan dengan atau hukum yang berlaku. 4. Para pegawai tidak boleh dengan sengaja atau sembarang mencampuri atau menyalahgunakan peralatan keselamatan yang telah disediakan. Biasanya setiap perusahaan sudah punya prosedur sendiri tentang keselamatan, tentang alat-alat untuk keselamatan, letaknya di mana, untuk keselamatan apa. Setiap perusahaan masing-masing punya alat tersendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ya. 6. Para pegawai tidak boleh dengan sengaja mengambil risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai yang lain. Jadi, dimohon setiap karyawan atau pegawai harus sangat-sangat peduli dengan keselamatan sesama karyawan atau pegawainya. Nah, di sini tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, rehabilitasi. Ini sebenarnya hal yang tidak perlu kalau seandainya karyawan perusahaan hati-hati, ya, tidak melakukan pelanggaran kerja. Maksud dan tujuan rehabilitasi adalah apa? Untuk apa? Ditujukan saat pemulihan sedekat mungkin dengan tempat yang mungkin terjadinya juga terhadap kerja secara baik psikis, fisiologis, sosial, kejuruan, dan kondisi ekonomi yang dialami sebelum luka maupun selama menderita. Ini adalah rehab ketika sudah terjadi musibah kecelakaan kerja. Semua fasilitas rehabilitasi dan asosiasi kesediaan dana termasuk untuk tindakan rehabilitasi seperti konseling,
psikologi, bimbingan bidang urusan, pelatihan, relaksasi, biro perjalanan, akomodasi dan biaya kehadiran. Ya. Ketiga adalah pelatihan rehabilitasi, peningkatan kecakapan kerja atau pelatihan untuk suatu yang lain seperti karir, tempat kerja, kendaraan, dan modifikasi rumah, servis perawatan rumah tangga, petugas servis yang dipanggil. Jadi semua ini adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ketika karyawan atau pegawai terkena musibah. Jadi di sini adalah kita sama-sama anak-anak untuk belajar supaya tidak menjadi korban, tidak salah dalam melakukan setiap pekerjaan ketika praktek harus sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh gurunya, alat yang digunakan harus tepat, posisi pekerjaannya harus sesuai dengan alat yang dipakai dan lain-lain. Ya. Jadi materi yang Bapak berikan ini adalah tentang K3. Saya mohon kamu membuka link atau YouTube tentang risiko ketika karyawan tidak memperdulikan K3. Saya mohon kamu bikin rangkuman ya, seperti itu. Ya, terima kasih untuk anak-anakku sekalian untuk pelajaran PSP TKR cukup ya. Tugasnya adalah seperti yang Bapak kasih tahu tadi. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.